Shalom, selamat sore kepada kita semua dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan kita melalui sekolah sahabat kita pada tanggal 21 Juli hari Kamis yang berjudul karakter dan komunitas. Sebelum kita mendengarkan atau mempelajari firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan atau mempelajari sekolah sahabat kami. Kiranya hamba yang akan menyampaikan firman ini, urapi hamba sehingga apa yang hamba sampaikan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul sekolah sahabat kita pada hari ini adalah karakter dan komunitas. Di sini dikatakan bahwa sebuah lagu berbunyi seperti ini. Saya adalah batu, saya adalah sebuah pulau. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Pernahkah kita merasa seperti kita adalah batu, kita adalah sebuah pulau, berdiri kokoh sendiri. Nah, ingin berdiri sendiri. Anda bahkan mungkin pernah mendengar orang berkata, perjalanan saya dengan Allah adalah urusan pribadi. Itu bukan suatu yang ingin saya bicarakan. Mungkin terkadang kita mendengar melalui teman keluarga ketika kita bertanya bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Pasti jawabannya seperti itu. Itu adalah urusan pribadi dia. Nah, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, dia menggambarkan gereja sebagai sebuah tubuh. Sebuah tubuh artinya ada kepala, ada badan, ada tangan dan seluruhnya. Nah, Yesus adalah kepala. Yesus digambarkan sebagai kepala dari tubuh itu, dan yang lain adalah umatnya. Yang lain artinya apa? Tangan, kaki, badan. Yang lain dari semua yang ada di badan kita adalah umat atau anak-anak Tuhan atau kita semua. Nah, kita yang mendengarkan pada saat ini. Nah, kalau jika kita melihat dalam Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13 mengatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kita akan melihat tujuan akhir hidup dalam komunitas seperti ini, yaitu apa? Mengalami seluruh ukuran kepenuhan Kristus. Ukuran kepenuhan Kristus yaitu apa? Yaitu adalah kesatuan dalam iman. Selanjutnya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan apa? Tingkat pertumbuhan yang apa? Yang sesuai. Nah, seluruh ukuran kepenuhan Kristus, dan untuk itu kita saling apa? Membutuhkan dalam komunitas, dalam sebuah komunitas, dalam perkumpulan doa kita, dalam gereja ini. Itu adalah suatu komunitas untuk apa? Membangun sebuah iman kita, kerohanian kita. Nah, bagaimana karakter kita dalam komunitas ini? Nah, sangat mungkin untuk menjadi orang Kristen sendirian. Memang seperti begitu banyak orang selama berabad-abad yang telah diejek atau dianiaya. Berdiri sendiri seringkali tidak dapat terhindari. Kita mempelajari dari banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bagaimana mereka seperti hidup sendiri dalam apa? Kerumunan dunia yang penuh dengan dosa. Nah, ini adalah kesaksian yang kuat akan kuasa Allah bahwa pria dan wanita tidak menyerah di bawah tekanan yang mengelilingi mereka. Namun sementara hal ini benar, Paulus ingin menekankan kebenaran Kristus. Pada akhirnya kita mengalami dan
mengungkapkan kepenuhan Kristus ketika kita bekerja sama dalam persekutuan satu sama lain. Karena Tuhan adalah kepala kita dan umat-umatnya atau kita semua yang mendengarkan saat ini adalah bagian dari tubuh itu. Maka dari itu, marilah kita bekerja sama dalam membangun suatu kerohanian sehingga kita mencapai yang namanya kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sehingga pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus itu tercapai. Maka dari itu, pelajaran sekolah sahabat kita mengajak kepada kita semua, mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita pribadi, karakter kita yang menentukan kita untuk membantu, saling membantu dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi, dalam peribadahan kita di sebuah kelompok diskusi atau Alkitab, atau kelompok KPA kita, atau ketika kita berada di dalam satu rumah ibadah. Bagaimana karakter kita saling membantu supaya kepenuhan Kristus itu terjadi. Ini adalah pelajaran sekolah sahabat kita pada sore hari ini. Kiranya dengan pelajaran sekolah sahabat ini kita dapat terberkati dan kita melakukan apa yang telah kita dengarkan sehingga kepenuhan Kristus itu tergenapi. Oke. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan pelajaran sekolah sahabat ini. Kiranya kami semua dapat bekerja sama karena kami adalah satu tubuh. Bagaimana karakter kami, itulah yang menentukan bekerja sama dalam satu tubuh sehingga tidak bertentangan dan kami saling membangun suatu iman yang kuat, suatu iman yang teguh, percaya kepada Tuhan, dan kami lebih mengenal, lebih mengerti, mengetahui tentang anak Allah itu, dan kepenuhan Kristus itu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.